Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, mungkin ada sebagian wali murid yang ikut simak. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang luar biasa ya, nikmat sehat walafiat, nikmat keberkahan umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan lebih-lebih ya. Dan tidak semua orang memiliki nikmat ini. Nikmat kesempatan itu tidak semua orang punya, tidak semua orang miliki. Ada orang yang berharap bisa berpuasa di bulan ini, tapi qadarullah umurnya tidak sampai pada bulan puasa. Misal itu adalah kesempatan. Ada orang yang janji dengan temannya, saya sepulang dari sekolah misalnya, atau di bulan depan kita akan reunian. Ternyata dia lebih mendahului teman-temannya. Ada seperti itu. Ini bermakna sebuah kesempatan. Nah, kesempatan di hal lain misalnya, sebagaimana kita tahu teman-teman kita atau senior-senior kita, kakak-kakak kita, tokoh-tokoh terbaik kita di KRI Nanggala 402, sebagaimana kabar-kabar yang kalian ketahui sendiri. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang menjaga kedaulatan rakyat kedaulatan NKRI ini. Mereka ini bertugas turun dari rumah dan pamitan dengan anak istri mereka. Mereka pamit untuk pergi bertugas. Wallahu a'lam. Qadarullah, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kapal mereka dalam keadaan kehilangan kontak. Nah, menurut informasi yang saya baca kronologis terjadinya dimulai dari pukul 3 lewat 46 WITA. Itu KRI Nanggala 402 itu melakukan penyelaman. Berarti di awal mereka penyelaman itu pada jam 3.46. Sedangkan di jam 4.00 WITA melakukan penggenangan meluncur torpedo. Jadi melakukan meluncur torpedo. Pada saat jam 4.25 berarti 25 menit selanjutnya, komandan gugus tugas pelatihan akan memberikan otorisasi penembakan torpedo, namun komunikasi terputus. Jadi pada saat komandan gugus pelatihan ini melakukan peringatan, ternyata kontaknya udah mulai hilang. Wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana kejelasannya mengenai kasus ini, masalah ini. Yang jelas kita semuanya ikut mendoakan semoga yang berada di Nanggala 402 ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa bertemu dengan keluarga masing-masing. Lalu terakhir di jam 7.00 KRI RE Marta Dinata temukan tumpahan minyak di beberapa lokasi berbeda, dan pergerakan bawah air berkecepatan 2,5 knot terdeteksi namun hilang kembali. Jadi pada saat ada terdeteksi sedikit ada pergerakan air yang di bawah 2,5 knot. Jadi pada saat ada pergerakan itu ternyata hilang kembali lagi kontaknya. Jadi kemungkinan besar ada terjadi kecelakaan atau mungkin kita tidak tahu. Yang jelas kita doakan yang terbaik untuk orang-orang terbaik kita ini. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, jadi lokasi hilangnya di Bali ya, kita tahu sendiri di Bali. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, jadi TNI merupakan bagian yang terpenting di negara kita tercinta ini, karena mereka adalah orang-orang yang mampu menjaga kedaulatan
kedaulatan, menjaga kemakmuran, menjaga kebaikan-kebaikan. Apa-apa yang menjadi masalah negara kita, merekalah orang yang pengaman atau memberi keamanan. Dan di antara nikmat yang luar biasa adalah nikmat keamanan. Sebagaimana hidup kita, kalau hidup kita diganggu terus sama orang, kalau hidup kita ya pokoknya terganggu gitu, hilang lagi kenikmatan dalam hidup kita. Maka dari itu salah satu prajurit yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban negara kita ini, wajib kita doakan yang terbaik untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga mereka dalam keadaan sehat. Nah, oke, siswa-siswi kalian sekalian dimanapun kalian berada yang saya banggakan. Sedikit saya sinyalir, hidup ini memang butuh perjuangan. Sebagaimana orang-orang yang memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia ini untuk menjadi negara yang damai seperti ini, negara yang penuh dengan demokrasi seperti ini, perlu perjuangan yang luar biasa. Begitu pula dengan hidup kita. Tidak ada hidup ini yang lurus aja, nggak ada. Tidak ada hidup ini yang nikmat aja terus, nggak ada. Hidup ini butuh perjuangan. Di antaranya ketika kita ingin mencapai prestasi. Prestasi diperoleh dengan cara kita memperjuangkannya. Apa yang harus kita dapatkan adalah dengan cara terus memberi semangat jiwa dan raga kita untuk selalu belajar. Apapun kebutuhan pembelajaran itu, jangan pernah kalian untuk memilih. Terus tetap belajar, karena tugas kita adalah untuk belajar. Nah, sebagaimana dalam materi kita kali ini adalah peran daerah dalam merangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Oke, sebagaimana kita ketahui peran daerah pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, sebagaimana yang kita ketahui, daerah khususnya ya, kalau dibilang dulu daerah ya, jadi bahasanya agak spesifik dikit. Kalau sekarang kan udah negara ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu masih daerah karena memang Indonesia ini belum merdeka pada saat itu. Sebagaimana ada berbagai macam pelencengan-pelencengan sejarah yang mengatakan bahwasannya kita dijajah berapa ratusan tahun segala macam, itu ya wallahu alam, kita tidak tahu pasti berapa lamanya itu. Namun dulu Indonesia ini disebut sebagai daerah. Kenapa dikatakan daerah? Karena memang belum merdeka. Sebagaimana kita mempertahankan daerah-daerah di Indonesia ini, ya sebagaimana sekarang isu-isu Papua ingin merdeka sendiri misalnya, ingin merdeka, itu adalah daerahnya. Kalau seandainya Papua diperlakukan sama dengan Malaysia misalnya, Malaysia sekarang sedang membantu Indonesia untuk pencarian KRI ini. Ya, karena Malaysia memang adalah sahabat kita. Istilahnya anak dari Indonesia itu adalah Malaysia. Sebagaimana Malaysia dalam kesatuan Indonesia dulu, namun mereka memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya di ACC dan diberi kebebasan untuk berdaulat sendiri. Nah, sebagaimana daerah Papua juga, Papua adalah bagian daerah Indonesia yang ingin saat ini memperjuangkan kemerdekaan katanya. Tapi saya rasa mungkin kecil kemungkinan untuk bisa menjadi satu negara sendiri. Nah, Timur Timur misalnya pun adalah daerah dulu, baru jadi negara Timur Timur. Negara Timur Timur. Nah, begitu pula A, B, dan C, semuanya berdasarkan daerah. Nah, bagaimana peran mereka dalam
eh, kerangka peran mereka adalah menyatukan daerah ini. Mungkin sebagian kalian bisa melihat gambar-gambar, ini adalah logika bahwasanya Indonesia ini seperti jejari. Dunia ini seperti jejari gimana? Ada Amerika, ada Cina, ada Malaysia, ada berbagai macam negara. Itu adalah merupakan bagian-bagian dari daerah-daerah. Dikatakan daerah. Sekarang orang banyak yang mengatakan daerah itu adalah kecil. Daerah Jawa, Pulau Jawa itu sebagian kecilnya. Indonesia ini sebenarnya adalah daerah juga, sebagaimana yang diperjuangkan. Nah, orang-orang terdahulu bahkan sampai hari ini, kenapa kedaulatan Indonesia ini masih dipertahankan, masih diupayakan untuk bisa menyetarakan dengan negara-negara lain? Karena kita masih dalam tahap pertumbuhan. Negara kita tercinta ini masih dalam tahap pertumbuhan. Sebagaimana orang-orang yang terpengaruh di atasnya juga memperjuangkan daerah kita ini, Indonesia ini sekarang menjadi NKRI, untuk bisa supaya segala suatu kebutuhan yang berkenaan dengan kekurangan masyarakat, kekurangan sumber daya manusia, sumber daya alam, itu dipenuhi sepenuhnya oleh negara. Sebagaimana dalam undang-undang bahwa semua yang tanah hasil bumi yang ada di Indonesia ini adalah hak milik negara dan dikelola oleh negara. Adapun hak-hak secara individu seperti tanah, seperti sawah, ladang, segala macam, itu pun harus mendapatkan izin langsung dari negara. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, di antara faedah yang kita ambil dari dari daerah ini, materi ini, sebagaimana beberapa daerah kita yang memang luar biasa banyak kekayaan alamnya. Contoh misalnya Sumbawa, ada emas. Contoh misalnya Aceh, ada minyak. Kekayaan alam. Inilah yang harus dipertahankan oleh berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Peran mereka adalah apa? Peran mereka adalah membuat daerah itu menjadi aman, nyaman, dan tentram. Sebagaimana orang-orang luar sangat senang sekali untuk masuk ke Indonesia ini. Karena apa? Karena di Indonesia ini aman, terus nyaman, terus wisatanya masih asli semuanya. Maka dari itu pertahanan ini sangat dibutuhkan, sangat diwajibkan agar bagaimana masyarakat Indonesia ini menikmati kekayaan alam, kekayaan daerah ini, mempertahankan sumber daya daerah ini sehingga menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang luar biasa dari kenyamanan itu. Makanya sebagaimana Nanggala KRI Nanggala 402 ini melakukan pelatihan, karena jangan sampai suatu saat ada terjadi penyerangan di bawah laut, kerusakan di bawah laut, maka mereka terus memperjuangkan untuk bagaimana lebih memahami, lebih menghafal daerah-daerah di bawah laut. Di daerah-daerah di bawah laut itu ada kehidupan, seolah-olah ada kehidupan, dan bagaimana seseorang bisa masuk di dalam daerah laut itu, pertahanan kita di bawah laut bisa masuk ke daerah kita dengan mudah dan melakukan penyerangan misalnya. Maka mereka melakukan pelatihan luar biasa, bahkan ribuan kilo ke dalam, agar apa? Agar bisa mempertahankan kedaulatan rakyat, kedaulatan NKRI ini. Maka siswi sekalian, saya harapkan kepada kalian, sebagaimana dari awal kita sinyalir bahwasannya kita harus tetap bersyukur atas kesempatan ini, dan kita doakan semoga prajurit-prajurit TNI yang sedang memperjuang dalam masa pencarian ini, semoga kapalnya ditemukan dan sebagian dari mereka atau mungkin mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mereka bisa bertemu dengan keluarganya masing-masing, dan kita selalu berharap yang terbaik lah. Nah,
bagaimana materi ini kita kaji, ya sebagian dataran besarnya aja adalah sebagai negara kepulauan, Indonesia ini merupakan wilayah laut lebih luas dibandingkan luas daratan. Nah, kenapa daerah Indonesia ini, sebagian daerah Indonesia ini dipertahankan, terus dibawa para pejuang kedaulatan, para pejuang pertahanan itu selalu berusaha profesional dalam menjaga ketentraman yang ada di Indonesia ini. Di antaranya adalah alasan ini. Indonesia ini merupakan wilayah yang daerah lautnya itu lebih luas daripada daerah darat. Mungkin sebagian kita pernah naik di atas bukit dan kita melihat ke bawah laut. Ada sebagian laut yang memang ketika kita lihat di seberang sana itu tidak terlihat gunung. Padahal kita udah tinggi banget nih di atas gunung misalnya. Karena apa? Karena laut itu lebih luas daripada daratan Indonesia ini. Makanya teman-teman dari TNI ini memperjuangkan wilayah ini. Karena Indonesia ini kekayaan alam di bagian lautnya itu lebih luar biasa. Makanya tuna, di wilayah tuna, kemarin sempat kita cekcok dengan Cina juga, sebagian saudara kita di Cina juga. Dikarenakan penghasilan laut Indonesia ini sangat luar biasa. Cuma sebagian kita hanya berpotensi menikmati hasil laut dengan cara membeli. Tidak ada upaya kita untuk menikmati bagaimana kehidupan di laut, bagaimana kita kepo terhadap isi-isi yang ada di laut, bagaimana kita mengetahui bagaimana seberapa luasnya laut Indonesia, sebagaimana kayanya kekayaan laut Indonesia. Kita tidak pernah tahu itu. Kita tidak pernah mengetahui itu. Kita tidak pernah mau kepo terhadap itu. Namun setelah kejadian seperti ini, maka sebagian kita pun ingin tahu bagaimana kedalaman laut, segala macam, ya itu. Maka dari itu kenapa alasannya daerah ini diantaranya laut dan darat ini sangat dijaga oleh para pejuang-pejuang kita, karena itu Indonesia ini kekayaan alam dan kekayaan lautnya sangat luar biasa. Darat dan lautnya sangat luar biasa. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, hari ini ya tidak terlalu panjang lebar saya omong, ya saya memberikan motivasi luar biasa kepada kalian agar kita selalu tetap bersyukur, kita tetap menjaga diri, jangan lupa untuk 3, 4, 5M-nya itu, menjaga kesehatan kita, terhindar dari COVID-19, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, sebagai absen, jangan lupa untuk mengirim tugas secara pribadi, atau ya kutiplah beberapa kalimat saya yang penting, mungkin jangan terlalu pendek juga, dan kirim via pribadi kepada saya. Seluruh tugas kalian selalu terbaca dalam sistem saya, terbaca. Siapa yang mengirim tugas itu selalu langsung terdeteksi siapa saja yang masuk dalam kiriman WA saya. Maka dari itu silakan isi nama kalian di bawah ini sebagai absen juga. Dan jangan lupa untuk ringkas dan mengirim tugasnya, jangan malas-malasan. Ayo kita bangkit, sebentar lagi kita berakhir di semester dan kita akan naik kelas. Semoga hari ini kita selalu sehat dan kita kedepannya juga semakin sehat. Dan kita diperhadapkan dengan kebahagiaan dan hidup dengan hidup mulia, selalu sabar dan selalu menjalankan rutinitas kehidupan kita yang sehari-hari dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan tetap semangat.